Karena kenapa? Karena misalnya gue udah terkenal itu, gue nggak bisa marah-marah. Misalnya gue tabrakan, misalnya dar, bisa bawa mobil aja lu. Dikit ya? Lah, gue tonjok lu ya. Ya bagus tuh. Kayaknya makin seru gitu. Gue takutnya malah begitu. Halo fans, balik lagi di Ngabuburit at Home bersama gua Rije dan saya Lydia. Dan saya Regen. di episode terakhir. Wow. Ini udah penghujung nih episode terakhir nih. Jadi kalau sampai nggak seru, salah bintang tamu. Yap, Kenapa jadi salah bintang tamu? lu harus lucu Karena tau. gimana ya, topik-top biasanya tuh bintang tamu selalu bawa topik yang seru-seru gitu loh. Gue tuh udah nggak bisa ngelucu indie. Apa tuh ngelucu indie? Ngelucu indie, bukan ngelucu sendiri, ngelucu yang lucunya di tongkrongan gitu. Udah lucu industri sekarang. Ini. Udahlah, jangan surat lah. Kita lanjut. mau bacain di membacakan komen. pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan Nih. yang Iya, ini ya, iya. yang kemarin gue bikin ya. Yoi, apa Iya. lo yang bikin sih? Followers lo yang bikin. Followers gue yang bikin, tapi Iya, gue iya. menawarkan. Iya, lo yang Gue menawarkan menawarkan. jasa menjawab. Ada yang nanya nih dari UDRHMN. Oh, Yudi Rahman. Jadi beli HP Oppo nggak bang? Udah jadi Yudi Rahman ini ya. Nih yang sama kayak Om Deddy nih. Udah jadi. Ini? Enggak, yang itu udah enggak jadi. Jadi lu nggak mau ditawarin sama bos Oppo loh? Bos Oppo, mohon maaf saya udah beli duluan yang terbaik ya, Bos Oppo. Bos Oppo pakainya yang mana yang itu? Semua dia mah. Semua Orang dia handphone. dia yang punya. Oh iya, dia pakai tas tuh cuma buat nyimpen Oppo doang semua itu. Enak banget ya Bos Oppo ya. Ke counter tinggal ngomong ya. Saya Bos Oppo, saya mau ini. Gitu. Enggak gitu juga sih. Lanjut. Next. Dari aduh susah banget, IHSNZHDII. Alay-alay emang. Follower gua alay-alay. Tapi lu jangan marah ya. Iya. Oke. Dah. Dia nggak ada pertanyaan, cuman itu doang. Dia cuma minta tolong lu jangan marah-marah. Tapi dia ngomong tapi lu jangan marah ya. Iya. Ya berarti harusnya ada lanjutannya dong. Iya. Kan gue bilang ada yang mau nanya-nanya nggak seputar stand up comedy. Iya. Tapi lu jangan marah ya. Iya. Udah, habis. Tapi lu jangan marah ya. Kehack akun lu sama orang Turki. Amin, Ihsan. Kehack akun lu sama orang Turki. Lu kayak teman-teman gue lu. Dia udah mohon-mohon lu jangan marah lo. Ya Lu kagak jangan maksudnya marah. lu jangan nyuruh. Santai. Gusti gue bengkak susah bener gue mau ngomel nih. Nih, Next. ada yang nanya ini beneran nanya teknis nih ya. Nah. Lu mesti jawab beneran harus ada rentetannya. Iya. Ya. Dari Veros sih, apa sih kesulitan menjadi seorang komika? Kesulitan menjadi seorang komika adalah nulis materi. Oke, cara nulis materi gimana yang, gitu? bener apa? Cara nulis materi. Cara nulis materi. Kalau gue makanya setiap orang tuh punya treatment masing-masing buat nulis materi. Kalau gue tuh ada kejadian apa, gue catat kejadiannya, baru tuh gue bikinin komedinya. Misalnya kayak gue abis tabrakan mobil. Waduh, gua aminin Misalnya. jangan nih. Enggak, waktu itu pernah ada. Oh, beneran? Terus gue bikinin jadi materi gitu. Oh, langsung lu tulis. Gue tabrakan. Masa ya gue abis tabrakan dor gitu. Bentar Pak ya. Gue nulis dulu. Ya enggak dong. Kan ada kejadian gue tulis. Sebelumnya dong. Jadi gue tulis baru tabrakan. Kayaknya seru nih kalau gue tabrakan gitu. Ya enggak gitu lah. Lu mah aneh-aneh aja. Jadi setelah beberapa jangka waktu yang lama baru tuh gue nulis materi ya kayak gue. Wah ini kayaknya pas gue tabrakan kemarin kayaknya bisa jadi cerita. Bisa jadi materi nih. Gitu. Gue tuh selalu dari hal-hal itu. Dari apa yang gue rasain. Gitu kayak misalnya itu tabrakan. Terus gue misalnya ke luar negeri ada materi gue yang ke Eropa, terus ada materi gue main Tinder, pokoknya selalu pengalaman apa yang menurut gue lucu. Ya kenapa susah? Tadi kan dia pertanyaan. Nah yang susah adalah yang susah tuh kadang kita juga bingung nih, ada cerita, ada pengalaman, cuman dikuliknya susah, dibikin lucunya susah. Sedangkan pengalaman ini pengen banget kita bawain, gitu pengen banget kita ceritain. Misal nikahan. Nikahan. Gue pengen nih nikahan gue resepsi. Lu pengen nikah lagi? Bukan gue pengen nikah lagi. Jangan ngomong kayak begitu. Hari lu maksud gue tuh gue pengen ceritain ketika resepsi, ketika akad nikah gitu. Sebenarnya ada yang lucu. Ada beberapa yang lucu. Ceritain coba, gue penasaran nih. Kayak akad. Jadi gue nikah, mertua gue tuh orang Jawa. Jawanya Jawa Tengah. Halus banget. Sedangkan gue orang Bima. Dan emang gue tuh kalau ngomong keras. Dan gue udah biasa dengan mic kan maksudnya. Jadi pas akad itu pas ijab.
apa namanya mertua gue tuh naruh mic-nya megangnya begini, suaranya pelan. Saya nikahkan Anda. Haru soalnya juga Iya, kan. Anda ini dengan ini. Terus gue jawabnya kenceng karena gue juga lagi deg-degan banget. Jadi gue, saya terima nikahnya gitu. Terus orang langsung langsung rame gitu, langsung kayak Regen, akad aja marah-marah. Ada yang live juga kan soalnya kan. Regen marah-marah gitu, kayak rame tuh. Lah itu lucu sih barusan dan Iya. Cuman sampai situ doang. Sedangkan banyak pengalaman kayak yang lucu-lucunya itu, cuman gue bingung gitu. Coba lagi. Dirangkai dalam satu materi itu kadang gue masih bingung. kadang materi itu kan nggak bisa sembarangan lu menclok kan. Iya, nggak bisa gitu. Jadi harus ada nyambung, harus ada misalnya bridging-nya. gitu kayak contohnya yang mobil gitu. Itu kan ada dari A sampai B gitu. Kayak gue ceritain, gue waktu itu baru pulang acara charity, gue pulang sama pacar gue, terus gue tabrakan sama 3 orang yang pulang pengajian karena mereka pakai baju kokoh gitu, naik motor satu motor. Secara moral, secara ini kalau dilihat sama warga yang salah kita, gue sama pacar gue, dia bertiga pulang pengajian gitu. Kayak itu ada runtutannya tuh. Jadi gue ceritain ini, terus gue ceritain motor gue tuh, motor dia nggak apa-apa, mobil gue hancur. Wah, dari situ gue udah kepikiran, kayaknya gue harus rajin ngaji nih. gitu. Kayak jadi gue tuh ada runtutan pelan-pelan gitu sampai ada gong di akhirnya. Sampai gong di akhirnya tuh gue bilang apa namanya? Oh ini akhirnya gue ganti bapak dari anak-anak itu nemuin gue di kantor polisi karena yang salah mereka minta maaf gitu. Ya udah Pak, saya maafin, saya ikhlas. Ini mungkin saya dulu juga pernah kayak anak bapak bandel, cuman emang saya tidak merasakan tabrakan. Ya udah sekarang kita anak bapak diingetin aja, saya ikhlas Pak, gini. Pas gue pulang gue nelpon temen nanya, benerin mobil kerusakan begini berapa? 6 juta. Kayak gue telepon lagi, pas saya nggak ikhlas. Gitu, gongnya di gitu. Jadi endingnya tuh gitu. Jadi harus ada nih terakhir ceritanya apa gitu. Gitu. Tapi kamu kan waktu itu, siapa tahu kamu waktu kecil pernah kayak begini. Enggak pernah saya begini. Dialog-dialognya itu diulang lagi gitu. Kesusahannya tuh itu. Jadi nyusun ceritanya supaya menarik, supaya penonton gak bosan dan tetap lucu. Jadi titik-titiknya tuh banyak gitu. Gue tuh selalu nyari titik sini selalu ada punchline. Oh gitu. Gue lupa tadi kita lagi ngomongin apa sih? Cara bikin materi. Oh, cara bikin materi. Bukan, Iya. susahnya jadi stand Iya, up. susahnya jadi Lu stand up. aja lupa. Susahnya jadi stand up ya Pertanyaannya. itu, bicara bikin materi. Iya gitu. Oke deh. Gue lanjut. lupa. Dari Raihan _Alkatiri. Habis itu ada lagi dari Stephen Julianus dan lain-lainnya. Kayak Mama Talkatiri. Iya. Marah-marah dong bang. Sama semua nih, ada beberapa. Makanya bosen banget gue. Bosen banget gue tuh disuruh marah-marah dong makanya bang. Gen jangan marah-marah mulu tau. Coba lu duduk tenang deh. Dia nyender dikit deh. Kita cari posisi nyaman ya. Nah kan kayak gini enak Gen, lu kayak bye-bye tau. Lu kayak jenguk baba lu. Kayak jenguk engkong-engkong lu. Kesini. Coco mana? Gitu kayak lagi ngejenguk engkong-engkong begini gue. Gue tuh males banget. Gue pernah ada yang minta foto. Bang marah-marah dong, gue marahin beneran. Nah gitu, dia gitu. Dia bilang, bang marah-marah dong. Apaan sih lu? Gue nih capek, gue nih abis stand up gini-gini. Lah gitu dong. Lah, wah udahlah gue langsung. Tapi malah jadi enak kan? Jadi enak apa? Lah, gini Banyak loh. orang nahan buat nggak marah-marah loh. Atau gini, gue kalau dimarahin orang gue nggak terima. Tapi kalau dimarahin lu, gue seneng. Iya. Hilang wibawa gue. Gue nggak bisa marah dong. Tapi lu nggak bisa menyakiti hati orang. Itu poin baiknya. Ya nggak bisa menyakiti hati orang, tapi hati gue yang hancur. Kalau kayak gitu, misalnya nih kayak gue tuh ada beat gue, materi gue bilang, wah gue nih, gue takut banget terkenal, gue bilang, gue takut se-Raffi Ahmad, semua orang kenalin gue, dan semua orang tahu Regen marah-marah lucu. Iya. Gue ada materi gitu, gue takut aja tuh seterkenal itu. Karena kenapa? Karena misalnya gue udah seterkenal itu, gue nggak bisa marah-marah. Misalnya gue tabrakan, misalnya dar, bisa bawa mobil aja lu. Dikit ya? Lah. Gue tonjok lu ya. Ya bagus tuh. Kayaknya makin seru gitu. Gue takutnya malah begitu. Di mana efek buruknya? Loh, di mana efek buruknya? Enggak, ini serius loh gue. Ini gue serius loh. Jadi guanya dong beban dong. Gak bisa kesel sama orang, gak bisa. Nah, banyak orang yang ketika konflik muncul, di awal mulai itu ada emosi, marah, konflik muncul. Kalau misalnya dengan lu marah-marah aja orang tetap bisa nerima, paling berakhirnya apa berartinya? Damai. Kalaupun lu minta ganti rugi, pasti diganti karena dia senang. Iya. Hah? Jatuhnya dia nonton stand up berarti, bukan gara-gara dia ganti rugi. Tapi ganti nggak? Tapi Ya kan ganti. Cuman gue tuh kan, ya kan ada orang marah tuh bukan
ada nih ya, lu kayak marah, pengennya orang responnya ya takut gitu. Nggak ada orang kepengen orang marah direspon ketawa tuh kayaknya cuman nggak ada gitu. Tapi kan kayak sebenarnya kalau semuanya bisa diselesaikan dengan secara baik-baik Iya. itu lu bersyukur lagi kayak ketika orang-orang marah-marah tuh jadi berantem, lu marah-marah jadi ketawa orang. Jadi bahagia gitu ada di dekat lu yang lagi Kayak marah. ada beneran. Gue tuh pengen aksi reaksi tuh, tapi yang sesuai gitu. Masa ya gue marah reaksinya ketawa kan gitu. Tapi dua-duanya jadi mendapatkan hal yang baiknya. Positif. Lu marah nih, lu meluapkan emosi. Iya. Kelar dong. Kelar. Dia tidak tersakiti hatinya. Tapi kalau dianya cengenges, guanya kagak meluapkan apa-apa gitu. Iya gak sih? Kan lu tetap marah. Ya cuman Iya. lah, Kan lu sudah kenapa meluapkan. Lu ketawa-ketawa gitu. Ya Dia seneng loh. terkesan. Coba misalnya nih. Misalnya Lu gue kayak, ya, gue bawa mobil nih ceritanya. Jangan bawa mobil dah. Misalnya gue makan bakso Bawa payung, jatuh ke bawa lu. payung. Makan bakso jatuh ke lu Oh, iya. misalnya. Mbak, Kenapa Mas? hati-hati dong Mbak kalau makan bakso. Nah, lu jadi seneng kan? Jadi Lu jadi aneh. seneng kan? Jadi aneh. Tapi lu seneng seneng kan? kan? Bayangin Bilang seneng. bayangin Gua nggak kalau mau. satu dunia kayak gini, Kayak lu. kayak lu. Ada orang marah seneng. Enggak, gue cerita ya. Dulu tuh gue tuh kuliah, gue anak teknik ya. Bisa dibilang jagoan lah gue gitu di angkatan gitu gue. Maksudnya gue gitu. Terus sekarang di 2020 ya hilang gue inian gue gitu. Wibawa gue hilang gitu. Dulu gue bisa kayak nongkrong sama anak timur gitu segala macam, sama anak-anak Ambon segala Kayak macam. sensei. Bandel lah gitu. Terus kerjaannya futsal nih kagak main, tapi di pinggiran cuma nungguin orang berantem. Itu gue dulu tuh gitu. Serius lu? Serius gue dulu kan gitu. Waktu gue di kampus gue tuh jadi futsal nih. Lo abang-abangan lah ya. Ya enggak, kalau abang-abang enggak, maksudnya seumuran semua iya, gitu. iya. Gitu tapi Pentolan. iya, ya. maksudnya kayak wah bagian yang berantem main futsal mah enggak gitu gue. Cuman bagian yang kayak gitu-gitunya. Terus kalau misalkan gue ngerasain itu selama beberapa tahun, terus di akhir hidup gue marah-marah orang ketawa kayak kok gini ya, gue agak bingung aja gitu. Jujur ya, gue 2017 pas balik lagi kuliah buat nyelesain skripsi, junior gue neriakin gue, Kayak gimana? wah Bang Rigen, stand up dong. Anak 2015 pak, gue Iya. 2010. Terus? Gue 5 tingkat di atas dia. Terus? Gue dipanggil begitu, kesel bener gue, langsung gue sambit pakai batu sampai bubar. Terus abis lo melo-melin dia ketawa. Ya enggak, waktu Oh, itu enggak. langsung beneran kayak bang maaf bang gitu, ada yang nyamperin gue langsung kagak bang gini-gini bang, gitu cuman suka nonton abang gini-gini. Terus habis itu lo Jadi bilang, nggak enak kan gue feeling stand up lu?" tahu gitu. Ya, apa? Jadi gak enak kan suasananya? Ya jadi nggak enak, cuman ya mendingan begitu daripada gue diketawain, jadi kelihatan konyol gue. Kagak Gen. Gimana ya? Jadi lu jadi kelihatan kayak orang baik tau. Gue ini beneran nih. Kayak gue makin nambah umur, lu kayak nggak ngerasa nggak nyari-nyari banget wibawa gitu. Cuman gue takut, gue bener gue kayak anak gue ntar hilang wibawa gue. Tapi Malih Tongtong tuh kalau marah-marah kita ketawa gak ya? Malih Tongtong, Malih ketawa. Tong. Tapi kalau misalkan dia marah beneran, Nggak tahu tapi sih. Gua. pasti ada bedanya lah. Iya pasti ada Iya, bedanya. pasti ada Mungkin gue bedanya. bisa lah kalau misalkan ini ngebedain lah marah. Ya mungkin karena belum ada bedanya kali. Iya kayaknya gue juga belum bisa nih ngebedain marah sama marah. Tapi marah kan pura-pura. kalau orang misal jadi orang tua marah-marah mulu anak sedih tau. Bagusan lu marah-marah anak lu nganggep lucu tau. Iya. Iya. Tetap didengerin omongan Anak lu lu. bahagia. Darah gue naik nih sampai lewat kepala. Darah nih kalau Lanjut kali kita sampai lupa Iya, bacain jangan sampai pertanyaan. marah-marah doang, marah-marah Iya, doang. iya, lanjut. Ini dulu nih dikit aja. Oke. Dari Agung.Burhan, ini gue juga penasaran nih. Agung.Burhan. Gimana cara komika bisa nahan tawa waktu perform? Gue kalau punya materi lucu di kepala gue, belum gue sebut aja gue udah ketawa. Ya enggak. Kalau nahan ketawa, jujur aja, gue nggak nahan ketawa di panggung. Ketawa ya ketawa. Tapi materi gue udah gue denger berkali-kali, ya otomatis nggak bakal lucu lagi di gue. Contohnya. Ya kan gue udah nulis materi. Tapi ada kadang-kadang improve di panggung. Apa yang bikin gue mau nggak mau ketawa, ya gue ketawa, nggak bakal gue tahan-tahan lagi. Dan nggak masalah juga kan sebenarnya. Nggak untuk masalah juga seorang kalau misalkan komika ketawa. Komika ketawa tuh nggak ada masalah gitu. Ya karena buat gua ketika lu di panggung sama lu di tongkrongan lu harus sama gitu. Lu di panggung misalnya ngomong lu kayak begitu, ya lu kalau bisa sesuainya sama gitu.
Jadi biar penontonnya tuh ngerasa lu Relate. lagi nongkrong bareng, Oh, bukan iya. lagi dihibur gitu. Karena kalau misalkan kita udah kayak berasa lagi stand up beneran, penontonnya pasti bakal ada gap. Tapi kalau kita ngobrolnya kayak nongkrong, kayak beneran berasa bikin mereka di tongkrongan, itu bakal lebih Lu bondingnya lebih enak. iya, bondingnya lebih enak. Tapi kan gitu. secara apa ya? Secara medium memang sudah dibedakan gitu antara orang yang di atas panggung sama orang yang menonton. Iya, secara mediumnya mungkin iya, secara media maksudnya di panggung Kayak sama penonton. ada part yang di situ, ada part yang memang tugasnya Iya. menonton gitu. Iya, cuman secara bahasa, cara pembawaan itu pasti bakal ada yang bisa ngebikin kita nyaman gitu. Kalau misalkan kayak gimana ya? Kalau misalkan gua ngerasa lu nggak gini deh kayaknya orangnya deh. Pasti bakal ada itu rasa itu. Kayak lu nggak kayak gini deh orangnya deh gitu. Misalnya gue stand up tapi gue ngomongnya misalnya beda nih sama gue yang Ini orang ngomongin ini ya, "Nih kayaknya- belief-nya ya?" Nih kayaknya orang nggak kayak gini deh. Kok pembawaannya gini sih gitu. Kok Yeah. dia kayak mau mencoba menghibur gitu. Iya, jadinya materi lo bahkan jadi nggak sampai gitu. Iya, jadi kalau bisa tuh gue ya senyaman mungkin ketika emang ada yang lucu ya gue ketawain, ketika ada yang bikin gue marah ya gue marahin gitu. Oh, karena lu pengen orang-orang yang nonton lu itu, lu pengen menyentuh penonton lu walaupun mediumnya terbatas gitu ya. Iya, gua pengennya- walaupun ada batas, lu pengen menyentuh mereka ke hati. Iya, pengennya Anjay. kayak nggak ke hati, maksudnya kayak Ini pas banget, cakep tadi itu gue ada bikin ya, kalimat gitulah, bakal kayak lu. hati. Tapi pengennya kayak nongkrong lah gitu. Oh, Gue gitu. kagak bisa bikin kayak Oh, orang-orang. sebatas tongkrongan aja Gen. Iya, maksudnya kayak ini. Gue nggak bisa nih bikin kata-kata yang bagus kayak Uus, kayak Rian gitu. Udah kayak gitu maksud gue tuh. Ini serius nih. Tapi lu beneran deh. Kan banyak nih anak stand up yang akhirnya larinya ke scripting. Masuk ke dunia film tapi dia di Itu gua scriptingnya. Terus kayak misalnya ada yang ngurusin cuman komedinya doang bahkan di scripting itu gitu. Dan kebanyakan dari mereka gue tahu sama sebenarnya sama yang tadi lu bilang, tapi mereka prakteknya lebih apa ya, disiplin gitu. Begitu ngeliat adegan terus dicatat di HP dan dicatat itu berupa premis. Oh iya, gue juga melakukan itu sih sebenarnya. Jadi Coba kayak ceritain dong. isi handphone itu notes catatan-catatan Poin-poin. semua. Iya, poin-poin Poin-poin. semua. Jadi misalnya kayak abis ngapain, catatnya dulu ini gitu. Ntar masalah ngembanginnya belakangan. Iya, sama sih sebenarnya. Gue juga begitu nyatat. Masih ada kemungkinan kan nanti lu akan jadi penulis atau apa gitu? Pengennya gue gitu. Cita-cita gue nih di stand up, goals gue tuh ya kayak Ernest, bikin film. Gitu. Karena gue punya imajinasi yang kadang gue sering ngobrol sama orang. Kadang kayak iseng aja gitu sama Rispo. Seru kali ya kalau misalkan bikin film begini. Dia mah kagak dengerin, bodoh amat. Nanti gue cerita aja, gue tuh kayak punya imajinasi gitu. Nah, kalau kan lu ngomongin soal bikin film, lu tau gak sih handphone yang lu beli itu tuh sebenarnya bisa buat bikin video keren juga. Sayang banget, mending ditukar aja sini. Dia bisa ngerekam 4K loh. Iya. Kalau lu kagak Serius, ngerti ini mah. 4K. Iya. Gue nggak video, iya gue bikin Lu kalau video. dipakai bakal selfie mending sini gue yang beli dah. Jangan dong, ini udah Lu mah beli itu cuma bakal dipamerin Kom Deddy doang kan? kelihatan bibir gue pecah-pecah tapi kalau pakai Karena ini. detail. Iya, karena detailnya ini. Lu cuma bakal pamer Kom Deddy doang kan? Pamer sama Om Deddy, tapi ntar gue bakal ngulik. Tadi kan disuruh sama si Ari buat ngulik-ngulik handphone ini. Gue bakal bongkar baterainya. Gak gitu dong. Segitunya. Nggak segitu ya. Gak segitunya. Nggak, tapi gue bakal coba lihat sini kemampuannya apa aja. Siapa tahu bisa buat jadi kamera menggantikan. Emang Ini kan. udah bisa. Emang bisa. Emang bisa? Itu emang bisa. Emang bisa. Coba aja lu bikin film di situ. Coba ntar gue kapan-kapan bikin YouTube gue di sini lah. Kayak keren juga sini. Wah. Oh iya, getarannya lumayan nih. Nggak ada FPS-nya. Bukan FPS ya Pak kalau Apa kayak sih? gitu. Apa Itu sih FPS ada apa sih stabilizernya. Iya, stabilizer ya kan. Gak ada urusan sama FPS. Ini ininya nih tuh set itu kayak Iya enggak. handphone di sebelah tuh kan. Nah, tuh enak tuh. Halus ya. Halus banget ini. Set. Kadang kan ada yang orang jadi lonjong gitu kalau Oh, handphone. iya. Jello itu ya. Gitu set gitu. Kalau ini enggak nih, orangnya diem. Ntar lah gue coba bikin. Gue kulik-kulik lagi. Oke Lu deh. beli HP bakal pamer doang sama Om Deddy. Beda gue mah emang. Mending tau lu beli ini tahu udah disiapin. Sini kalau mau dibayarin gue bayarin itu. Tuker tambah aja udah. Nggak mau kalau tuker tambah. Gue pokoknya ini tetap milik gue. Kalau itu mau gue bayarin lagi. Bang, ada handphone yang mau gue bayarin, sini gue bayarin semua handphone. Kenapa gue pulang-pulang? Kamu kerja dapat apa? Dapat handphone? Nih tuh lihat. Oppo semua lagi. Lah, ini satu apa? Ini kayak handphone cepu nih.
Oke deh kalau gitu. Yep. Ini pertanyaannya sama semua nih. Lo ada pertanyaan buat diri lu sendiri nggak? Next show gue mau ngapain? Oh, mau Karena jujur promo. gue bingung. Next show gue mau bikin apa gitu. Iya. Bikin film. Maksudnya show gue berikutnya tuh mau nyeritain tentang apa kan terakhir wedding proposal gue bikin, yaitu tentang pengakuan gue sebelum menikah gitu. Oh. Kalau next show-nya nih gue bikin apa? Gue masih bingung, makanya kalau ditanya show berikutnya apa? Bikin film. Belum tahu gue kayaknya. Lah, lu gimana bikin pertanyaan yang lu nggak tahu jawabannya? Tapi gue pengennya ya ini ngungkapin gue tuh nggak semarah-marah itu gitu. Gue tuh bukan orang yang lu lihat di TV, pengen ngeluarin senjata gue yang lain untuk tahun depan. Jadi nextnya nih kayak marah-marah udah nih sampai sini aja ya. Nih kita lanjut. Marah-marah cuma bakal jadi kayak pisau kecil aja, senjata rahasia gitu. Tapi gue bakal ngeluarin pistol baru gitu. Idi keren. Oke deh kalau gitu. Kita sudah episode hari ini dan ini adalah episode terakhir. Oh ini Iya. lagi udah direkam. Gue Udah. pikir tadi lagi ngobrol doang. Kagak beneran direkam. Kan closing kita. Oh iya. Ya, ini udah Mau makan episode terakhir. opor gue, Gen. Apa? Mau makan opor. Kita Oh sudah iya, gua sampai di penghujung program. Iya. 30 hari bener-bener 30 hari bulat loh kita nemenin Heeh. kalian semua tiap sore jam 4. Jadi kepikiran gue. Kenapa? Soalnya tadi lu bilang nih episode terakhir harus lucu, ternyata nggak lucu-lucu banget ya. Tapi selalu ada gue Tapi mah yang penting dapat ilmu hikmahnya sih. dari lu. Gue yang penting ilmu sih. Tapi gak dapet quote, lu gak bakal bisa nih nulis tek-tek gitu. Kalau sampai ada bisa ada di kolom komen. Kalau soalnya gue tadi denger beberapa. Enggak, soalnya kayak uus gitu, wah ada quote-quote-nya. Gue tuh belum pernah bisa gue bikin gitu. Ada nanti. Ada. Gue tadi di mau menit-menitnya. Oh ya udah. Di bawah-bawah kolom komen. Di bawah kolom. Nih, dari buat orang dong itu. buat offense nih. Offense yang nemuin quote-quote sepanjang video dari Regen, kalian komen ya di kolom komen. Biasanya Oh, ada tuh. iya, Biasanya iya, ada tuh di kolom komen menit segini. Iya, lu ngomong ini gitu kan. Ini. Tapi gue yakin di video ini offense bisa menemukan Ya, quotes amin lah ya. dari kata-kata Regen. Bisa lah gue jadi. Gimana nih? Udah situ aja. Ya, mungkin kita akan kembali lagi tahun depan, siapa tahu. Kenapa Mungkin. gak bikin reguler aja? Bisa Emang jadi. rencananya. Kita lihat nanti aja ya. Pokoknya Iya. jangan lupa tetap di subscribe aja channel Oppo Indonesia. Dan lagi terima kasih sudah menemani kita Penonton. selama ini. Selama 30 hari. Gue dari mewakili yang lain juga. Terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya kita ada salah-salah kata ya. Yap. Ya, karena ini juga lagi lebaran nih. Iya. Jadi Iya. kita semua mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Gue Ari J. Gue Lydia. Gue Regen. Pamit di ngabuburit at home. Bye. Jadi lebaran at home. Dadah. Dadah. Hai Offense, Oppo punya program Better at Home di mana kalian yang mau beli handphone baru, kalian bisa beli dari rumah dan akan diantarkan secara gratis. Pokoknya cek di deskripsi aja. Jangan lupa juga kunjungi Oppo Indonesia. Ya.